Perkenalkan, nama saya Sinta Susanti, kelas A9 dari Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan membahas judul skripsi saya yang berjudul tentang penerapan metode sintesis dalam meningkatkan keterampilan membaca terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Baik, poin yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah bab 1 tentang pendahuluan. Poin yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di mana latar belakang ini adalah membaca adalah salah satu kegiatan yang penting dalam menopang kesuksesan belajar siswa. Membaca pada sekolah dasar ini perlu diajarkan dengan matang karena membaca pada tahapan yang lebih kompleks. Tujuan yang dapat kita capai melalui pengajaran membaca yaitu mengembangkan nilai-nilai moral, kemampuan bernalar, serta beraktivitas, kreativitas. Akidah Sabarti mengatakan yaitu pembelajaran membaca di sekolah dasar sesuai tahapan menurut kelompok kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk siswa kelas rendah, tahapan membacanya adalah membaca permulaan. Membaca permulaan pada siswa kelas rendah merupakan fondasi dari tahapan membaca cepat, membaca ekstensif, dan membaca tentang pemahaman. Untuk itu, guru harus benar-benar mengasah kemampuan belajar permulaan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi masalah. Poin yang pertama yaitu kualitas dan kefasihan membaca siswa kelas 5 SD masih rendah, sehingga intonasi membaca siswa belum optimal. Poin yang kedua yaitu adalah pendidik masih sangat kurang menerapkan metode dan media pembelajaran yang menarik. Yang selanjutnya yaitu metode yang seperti apa yang menggunakan metode sintesis metode melalui media yang unik sehingga pola mengajar guru masih cenderung membosankan. Yang selanjutnya yaitu adalah media pembelajaran. Media warna jarang digunakan sehingga kejenuhan yang dirasakan pada siswa pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan kepala sekolah dalam mengoptimalkan kualitas penerapan media pembelajaran guru belum optimal, sehingga guru menggunakan media pembelajaran yang secara konvensional. Yang selanjutnya yaitu adalah keterlibatan orang tua dalam mengoptimalkan suatu pembelajaran di luar sekolah yang masih sangat rendah, sehingga kualitas membaca siswa juga belum optimal. Yang selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang saya buat ada 3, yaitu yang poin pertama yaitu bagaimana penerapan metode sintesis dalam meningkatkan keterampilan membaca terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Yang poin kedua yaitu bagaimana menggunakan metode sintesis dalam meningkatkan keterampilan membaca terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Poin yang ketiga yaitu adalah bagaimana respon siswa terhadap metode sintesis ini dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Tujuannya itu adalah peneliti ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan membaca dan proses pembelajaran dengan menggunakan sintesis metode dalam upaya meningkatkan kualitas membaca siswa kelas 5 SD 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Terus manfaat penelitian ini, banyak diperoleh, maksudnya di sini juga diperoleh oleh guru, siswa, dan sekolah. Manfaat yang diperoleh oleh guru di sini adalah memberi
memberikan masukan yang bersifat praktis tentang upaya peningkatan kualitas membaca dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menambah wawasan dan keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca yang baik. Sebagai intonasi di bidang pendidikan. Terus selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh oleh siswa. Poin yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas membaca. Poin yang kedua yaitu dapat meningkatkan dan membentuk kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Manfaat yang diperoleh oleh sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mengefektifkan serta meningkatkan pengelolaan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sekolah dapat lebih memfasilitasi alat peraga, sarana prasarana dan yang mendukung proses belajar agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang landasan teori. Poin yang pertama yaitu adalah belajar membaca. Pengertian belajar membaca ini merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh perubahan pada tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Slameto 2003 halaman 2, karena dalam proses belajar lebih ditekankan pada suatu pengalamannya sendiri karena daya simpan pada siswa lebih lama dan belajar lebih banyak dapat dari pengalaman yang mereka alami sendiri. Yang kedua yaitu hakikat membaca. Menurut Saleh 2006 halaman 101, membaca pada hakikatnya adalah suatu proses aktivitas untuk menangkap suatu informasi bacaan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam bentuk pemahaman bacaan secara literal, inferensial, evaluatif, dan kreatif dengan memanfaatkan pengalaman pembaca. Selanjutnya yaitu adalah tujuan membaca secara umum, yaitu mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat sederhana. Membaca ini bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini juga ada aspek-aspek membaca. Aspek-aspek membaca yaitu adalah aspek sensori. Aspek sensori ini adalah yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Yang poin kedua yaitu aspek perseptual, yaitu aspek yang kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol atau kata. Yang selanjutnya yaitu aspek sekuensial, yaitu kemampuan mengikuti pola urutan logika dan gramatikal teks. Selanjutnya yaitu adalah asosiasi, yaitu asosiasi ini adalah aspek kemampuan mengenal hubungan antara simbol dan bunyi, antara kata dan yang dipresentasikan. Selanjutnya yaitu adalah aspek pengalaman, yakni aspek pengalaman ini adalah aspek kemampuan menghubungkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk memberikan makna. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek berpikir, yaitu aspek dengan kemampuan untuk membuat interpretasi dan evaluasi dari materi yang telah dipelajari. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek belajar, di mana aspek belajar ini adalah suatu kemampuan mengingat apa yang telah dipelajari dan menghubungkan dengan gagasan dan fakta yang dipelajarinya. Selanjutnya adalah aspek efektif.
Aspek afektif ini adalah aspek yang berkenaan dengan minat pembaca yang berhubung, yang berpengaruh terhadap keinginan membaca siswa tersebut. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dalam membaca. Sukirno 2009 halaman 6 mengatakan bahwa secara umum jenis-jenis membaca ada dua macam, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjut. Membaca permulaan ini diberikan kepada siswa semenjak di taman kanak-kanak kelas 1, kelas 2 sekolah dasar. Sedangkan membaca lanjut yaitu diberikan kepada siswa di kelas 3 sampai kelas menengah ke perguruan tinggi. Kegiatan membaca teknis di samping berfungsi untuk pemahaman diri sendiri, juga untuk orang lain. Demikian pelaksanaan pengajaran yang menekankan pada segi penguasaan yaitu adalah sebagai berikut, di mana poin-poinnya yaitu adalah lafal bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang terusnya jeda dan intonasi yang tepat, penggunaan tanda-tanda baca, seterusnya mengelompokkan kata dan spase ke dalam satu kesatuan nida. Selanjutnya yaitu adalah ekspresi, yaitu dalam membaca kita tentunya kita harus membuat ekspresi, berkreasi, bagaimana cara kita membaca dengan perasaan. Yang keenam yaitu adalah faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran membaca, yaitu kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan yang kompleks. Artinya kemampuan ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada kemampuan membaca permulaan maupun kemampuan membaca lanjut. Kemampuan membaca pada dasarnya dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis. Yaitu adalah poin B, metode global atau kalimat sintesis metode. Yang poin pertama yaitu kita akan membahas tentang metode global atau kalimat sintesis metode. Pengertian metode adalah salah satu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, tujuan yang telah disusun agar tercapai dan dapat berjalan secara optimal. Pengertian metode sintesis ini menurut Depdiknas 2002 halaman 6 yaitu mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, suku kata menjadi huruf. Langkah-langkah penerapan metode global ini adalah sebagai berikut, yaitu siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Jika sudah lancar, siswa bisa membaca tanpa bantuan gambar lagi. Yang kedua yaitu adalah menguraikan kalimat dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode Glenn-Doman. Glenn-Doman ini adalah pengertian Glenn-Doman ini adalah metode membaca yang diajarkan Glenn-Doman merupakan suatu metode belajar dengan bermain dan belajar. Seperti halnya beberapa peneliti mengatakan dunia anak adalah dunia bermain, begitu pula yang diterapkan dalam metode ini adalah dunia anak, yaitu dunia bermain dengan belajar. Desain metode Glenn-Doman adalah dalam penelitian ini penulis
sengaja membedakan ukuran gambar dengan ukuran katanya. Ukuran gambar dibuat lebih kecil daripada ukuran daripada tulisan atau kata, agar anak lebih fokus melihat sehingga dapat membedakan bentuk setiap hurufnya. Fungsi gambar dalam kartu ini adalah sebagai wakil dari kata yang Selanjutnya yaitu adalah dengan mengajar dengan menggunakan metode Glenn-Doman. Ini adalah terdapat beberapa tahap, yaitu tahap 1 yaitu word atau kata. Tahap yang kedua yaitu complete atau uraian kata. Tahap yang ketiga yaitu adalah phases, yaitu susunan kata. Yang tahap keempat yaitu synthesis, yaitu adalah kalimat. Tahap kelima yaitu adalah buku. Selanjutnya yaitu adalah kerangka berpikir. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Bahasa Indonesia mempelajari berbagai bidang metode dalam pembelajaran yang merupakan suatu konsep yang melibatkan peserta didik untuk berperan secara aktif dan melibatkan beberapa indera untuk mencapai komponen yang diharapkan. Seperti dalam tabel yang sudah saya sediakan, yaitu adalah tentang kerangka berpikir pada siswa SD Sekolah Dasar Negeri 2 Selimbau. Selanjutnya yaitu adalah hipotesis. Hipotesis di sini adalah pengertiannya penelitian menurut Sugiono 2009 halaman 96, yaitu hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah yang peneliti telah nyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis ini dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang telah kita rumuskan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu sintesis metode, agar dapat meningkatkan kualitas membaca siswa pada suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah bab 3 tentang metode penelitian. Poin pertama yaitu yang akan kita bahas adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu adalah PTK. PTK sesuai untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Penelitian PTK ini merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar dengan sebuah tindakan yang segala sengaja untuk dimunculkan akan terjadi di dalam sebuah kelas secara bersamaan. Di dalam hal ini peneliti memilih PTK, yaitu peneliti terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan sekarang. Mansur dalam Musli 2012 halaman 8 menjelaskan bahwa PTK merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif yang digunakan oleh pelaku pada tindakan untuk menindak kemantapan nasional dan tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran tersebut. Poin selanjutnya yaitu adalah variabel dan definisi variabel. Variabel penelitian di sini ada 3, yaitu variabel input, variabel proses, dan variabel output. Variabel input ini dalam penelitian ini adalah kualitas membaca dalam pembelajaran siswa sangat rendah. Variabel proses di sini adalah proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan metode di mana guru dalam menggunakan metode sintesis ini berperan penting, yaitu sebagai model pembimbing dan fasilitator. Variabel output ini adalah
Kualitas membaca dalam pembelajaran di mana menggunakan metode sintesis metode mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu adalah definisi variabel penelitian. Definisi ini adalah metode sintesis adalah suatu metode dan media untuk memudahkan siswa dalam proses kelancaran membaca. Tujuan dari metode ini adalah yaitu mengajak siswa supaya lancar atau fasih dalam membaca dengan suasana bermain dengan menggunakan media pembelajaran yang ada di dalam penerapan metode sintesis ini, sehingga siswa akan merasa senang dalam belajar serta cinta akan pembelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu adalah subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Selimbau dengan jumlah 25 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Hal tersebut didasarkan pada alasan siswa masih mengalami 4 masalah, yaitu kesulitan dalam memahami tanda baca, yaitu yang kedua yaitu adalah motivasi belajar kurang, yang ketiga yaitu kurang percaya diri, yang keempat yaitu nilai siswa masih dalam kategori kurang. Selanjutnya di sini adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Selimbau. Pemilihan tempat untuk penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa alasan yang efisien dan praktis. Artinya relatif mudah dilaksanakan. Efisien berarti penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif sedikit. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini adalah tindakan dalam PTK ini, yaitu adalah adanya tindakan pemahaman tanda baca pada bahasa Indonesia siswa dalam materi membaca yang ditandai dengan meningkatkan pemahaman siswa, yaitu nilai rata-rata kelas 5 mencapai KKM yaitu 70, dan presentasi banyaknya siswa tuntas minimum 75% dengan nilai KKM 70, maka tindakan yang dinyatakan tersebut berhasil. Selanjutnya yaitu adalah populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Selimbau sebagai subjek penelitian, karena populasi dalam penelitian ini sudah berjumlah sedikit. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi, artinya sampel yang diambil adalah keseluruhan jumlah populasi yang diambil sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kategori yang dipilih dalam teknik sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel. Bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel, maka sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Selimbau dengan jumlah siswa yang sangat sedikit. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah merupakan langkah yang sangat utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah peneliti ini ingin memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan di sini yaitu adalah menggunakan teks tertulis. Selanjutnya yaitu adalah instrumen penelitian, adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan sebuah data agar menjadi suatu pekerjaan yang lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Menurut Arikonto dalam Soeharni 2002 halaman 136. Instrumen penelitian ini terdiri atas soal tes, terdiri dari soal objektif yang dibuat oleh guru dan peneliti. Terdapat tes yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui kualitas membaca siswa, yaitu tes yang diberikan kepada siswa akhir tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan hasil belajar yang dicapai oleh setiap tindakan tersebut.
Siklus yang pertama yang dilakukan di sini adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus yang kedua di sini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yaitu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dalam penelitian agar diperoleh hasil secara tertulis. Rumusan yang digunakan dalam rumus presentasi pertambahan nilai. Rumusan di sini nanti akan ditampilkan di dalam sebuah video ini. Yang ini adalah rumusan dalam mencari sebuah instrumen penilaian. Selanjutnya yaitu bab 4, pembahasan dan hasil penelitian. Poin pertama yaitu hasil penelitian. Secara singkat, penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Desain pembelajaran penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kelas atau PTK yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri pada tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Setiap tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu perencanaan. Perencanaan itu guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, memilih metode yang akan digunakan, memilih bahan ajar yang akan diperlukan, dan menyusun alat evaluasi dan alat observasi. Selanjutnya yaitu adalah tindakan pelaksanaan. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Guru membuat pembelajaran dengan kegiatan membuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan penutup sesuai waktu yang telah disediakan di sekolah tersebut. Pada tahap ini, partisipasi guru dalam penelitian diterapkan. Guru sebagai pengajar juga melakukan pengumpulan data dengan mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi selama proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu adalah observasi. Pembelajaran dan observasi kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi bila dilaksanakan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ya, selanjutnya yaitu adalah refleksi. Refleksi di sini adalah guru melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran dan aktivitas siswa. Prosedur penelitian dilakukan dalam proses pengkajian yang terdiri atas empat kegiatan pokok, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati observasi dan melakukan refleksi. Video tentang tabel-tabel dalam menganalisis suatu data yang ada di sekolah SD Negeri 2 Selimbau tersebut. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu adalah penutup. Kesimpulan dari semua materi yang telah kita bahas yaitu adalah kesimpulan teori. Metode sintesis merupakan suatu metode yang berpusat kepada siswa. Metode sintesis ini diajarkan kepada siswa atau diajarkan kepada anak-anak dengan pendekatan bermain sehingga siswa merasa senang dalam belajar membaca. Kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pembelajaran membaca dengan menggunakan metode sintesis ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca dapat meningkat kualitas membaca siswa setelah menggunakan metode sintesis
Aktivitas siswa siklus 1 proses nilai rata-rata ini 90,2, keseluruhan 25 dengan ketuntasan 50%, dan pada siklus kedua 75% dengan ketuntasan 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata pada siklus 1 dan siklus 2. Dengan demikian, pembelajaran membaca dengan metode sintesis metode dapat diterapkan pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Selimbau tahun pelajaran 2020-2021. Sarannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini memberikan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang kualitas membaca dengan metode sintesis ini sebagai upaya meningkatkan kualitas membaca siswa kelas 5 Negeri 2 Selimbau. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan pada materi proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.